فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah mengambil pembahasan munada, dan secara umum munada terbagi menjadi berapa bakhtiyar? Surah 2, yaitu tutup kitab Wahyu. Munada yang mabni dan yang mu'rab. Ini dilihat dari sisi apa? Pembagian ini dilihat dari sisi apanya? Rifki, hukum i'rabnya. Munada yang mabni ada berapa? Umar 2, yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah. Apa yang dimaksud dengan mufrad alam? Ma laysa mudhafan wala syabihan fil mudhaf. Hukumnya mabni ala dhamm. Baik. Kemudian nakirah maksudah, arif. Maksudnya apa? Allati yuqsadu bi nidaiha muayyan. Ma hukmu? Mabni ala madza? Mabni ala mabni ala dhamm, sama ya. Dan bingung mufrad alam, nam taib, dia mabniun ala dhamm. Kemudian nakirah maksudah juga. Sekarang yang kedua, munada mu'rab. Kita baru mengambil satu, yaitu apa? Akbar. Nah, nggak nyambung. Zaid. Apa Ridwan? Nakirah ghairu maksudah. Maksudnya apa nakirah ghairu maksudah? Nah, itu suatu isim nakirah yang dimaksudkan dengan memanggilnya adalah individu yang tertentu, yang tidak tertentu. Kalau yang tadi nakirah maksudah, individunya sudah tertentu. Lalu apa yang membedakan maksudah dan ghairu maksudah? Kita bisa membedakan bagaimana? Nah, kembali kepada maksud orang yang berbicara. Baik. Sekarang kita masuk pada munada mu'rab yang kedua, yaitu al-munada al-mudhafu. Ta'rifuhu huwa alladhi yatakawwanu min ismaini thanihima majrurun da'iman. Baik. Munada mudhaf yaitu yang tersusun dari dua isim, dan yang keduanya senantiasa dijarkan. Dan yang jelas alhamdulillah. Yaitu kondisi munada di mana dia terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Italuhu qawluhu ta'ala ya ahlal kitab wa qawluhu ya qaumana. I'rab untuk munada jenis ini, ya harfu nida mabniun ala
as-sukun la mahalla laha min al-i'rab. Ahla munada mansubun wa alamatu nasbi fathah li annahu mudhaf. Na'am. Wal kitab mudhafun ilaih majrur. Na'am. Dan ini mudah, cuman na'am terkadang dalam pengamalannya terutama dalam mukhatabah, karena na'am nida ya biasanya kita gunakan dalam apa? Dalam ungkapan sehari-hari. Baik, biasanya kadang keliru-keliru. Dan paling banyak kita dapati dalam pelajaran ya Rasulullah, ya tidak. Ya Rasulullah dalam hadis-hadis. Maka jangan sampai keliru. Na'am. Menjadi ya Rasulullah. Na'am, ini lahan, keliru dalam pengucapan. Kemudian jenis yang ketiga al-munada al-musyabbah bil mudhaf. Ta'rifuhu huwa ma tasala bihi syai'un min tamami makna. Yaitu sesuatu yang bersambung dengannya, hal yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Baik. Jadi munada ini yang dipanggil ini adalah apa? Dia bersambung dengan sesuatu yang merupakan bagian dari kesempurnaan maknanya. Kapan saja bagian yang merupakan kesempurnaan makna tersebut dihilangkan, ia akan menjadi apa? Maknanya kurang. Perhatikan contoh misalnya. Misaluhu ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala, wahai orang yang mendaki gunung. Nah, wahai orang yang mendaki gunung. Ngapain kalian daki-daki gunung? Misalnya. Ya tali'an al-jabala. Nah, i'rabuhu ya harfu nida tali'an munada mansubun li'annahu syabihun bil mudhaf. Naam, wa huwa wasfun ya'malu amala fi'li, dan dia adalah wasf. Ya, di sini apa bentuknya Ahmad? Wasfun maksudnya apa? Apa maksud wasfun di sini? Kenapa dinamakan wasfun? Berupa isim fa'il. Naam. Wasfun itu maksudnya apa? Yaitu pengungkapan yang lebih global dari apa? Isim fa'il, isim maf'ul. Ini wasf disebut dengan wasfun, atau dinamai dengan wasfun. Nah, lebih jelas lagi wa huwa ismun fa'il ya'malu amalan fi'il. Berupa isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'ilnya. Berarti amalan fi'ilnya apa? Wahyu. Isim fa'il atau wasfun beramal dengan amalan fi'il. Amalan fi'ilnya apa? Merupakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Dan di sini butuh apa? Butuh apa? Butuh maf'ul. Mendaki apa? Maka harus disebutkan sesuatu yang menjadi kesempurnaan maknanya. Maka ditambah ya tali'an al-jabala. Ya tali'an al-jabala, wahai orang yang mendaki gunung. Faka'annaka qulta yatla'ul jabala, dia mendaki gunung. Al-jabala maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Baik. Sekarang tugasnya buat ikhwanifillah contoh apa? Munada yang kategori apa? Musyabbah bil mudhaf ini 3. Adapun yang munada mudhaf ini mudah sekali dan penggunaannya banyak. Baik. Kemudian yang kedua, buat contoh dari munada nakirah ghairu maqsudah. Kalau mufrad alam banyak, tidak perlu. Karena mudah insyaallah.
Jadi dua jenis ini, nakirah ghairu maqsudah dan apa? Dan munada musyabbah bil mudhaf. Naam. Baik. Tiga, ha? Masing-masing 3. Kalau seorang memanggil, wahai orang yang berbakti pada ibunya, bagaimana jadinya? Contohnya, wahai orang yang berbakti pada ibunya, nah, bersabarlah, jangan engkau merasa jemu. Bagaimana jadinya? Amin. Semu, naam, malla ya malu. Jadinya apa? Harus berupa isim fa'il, dibuat isim fa'il. Isim fa'il dari barra ya birru apa? Barra ya birru, ha? Barirun, bairun, ha? Barun. Nah, berarti apa? Ya, baron. Bi ummi, pakai ba. Ya baran bi ummi isbir wala tamal. Nah, itu contohnya buat seperti itu, yang bagus. Nah, Unzuru fawaid wa tanbihat. Al-awwal, lam yaqa'i nida'u fil Qur'ani bi ghairi ya minal adawat. Nah, ini faedah. Tidak didapati munad huruf nida akhwanifillah di dalam Al-Qur'an selain dengan ya. Jadi dalam Al-Qur'an hanya menggunakan ya saja. Kemudian faedah yang kedua, hadfu harfi nida katsirun wa sa'igun fi lughatil Arab. Nah, menghilangkan huruf nida itu banyak penggunaannya dan boleh dalam lughah Arab, apalagi dalam bahasa kita alhamdulillah. Ya tidak. Hampir jarang kita pakai nida. Ya langsung sebut nama saja, ya tidak. Enggak ada wahai. Kadang malah orangnya he gitu saja. Nah, baik. Jadi membuang huruf nida itu banyak dan boleh. Wa min dzalika qauluhu ta'ala Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Yusufu a'rid an hadza. Yusufu a'rid an hadza. Yusuf sama juga dengan ayat tadi. A'rid an hadza. Maksudnya apa? Ya Yusufu. Berarti i'rabnya apa Yusufu? Yusufu. I'rabnya bagaimana? Tuan. Munada mufrad alam. Terus mabniun ala dhamm. Terus sudah kita tahu? Ada fi mahalli tidak? Apa? Fi mahalli nasbin munada. Nah, ini kalau mau dilengkapkan, kalau mau dilengkapkan, kenapa dia akan menduduki kedudukan nasab? Karena makna ya, hakikatnya adalah apa? Ad'u.
Tayyib ad'u. Berarti apa? Ad'u Yusufa. Maksudnya seperti ini. Wa qawluhu rabbil firli, dan ini juga banyak dalam doa. Rabbil firli ay nam ya Rabbi. Dalam ayat tadi ya Yusufu. Wa ya Rabbi fa huwa munada mudhafun ila ya'il mutakallim. Berarti kalau rabbil firli berarti Rabbi i'rabnya bagaimana? Alif. Munada surah. Munada mudhaf. Terus hukumnya mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun mana min dhuhuriha istiqalul mahal bi harakatil munasabah. Terus waliyat al-mahdhufah nah tayyib ya mahdhufah dhamir al-kasr mabniun ala as-sukun bi mahalli nam jarrin mudhafun ilaih. Kemudian tanda yang ketiga al-munada la yakunu illa isman. Munada itu tidak bisa kecuali berupa isim. Naam. Fa idza waliya harfan nida'i harfun nahwu qaulihi ta'ala ya laita qaumi ya'malun. Naam. Maka apabila setelah huruf nida itu adalah apa? Huruf. Jadi harusnya setelah huruf nida berupa apa? Isim, ya tidak? Maka apabila setelah huruf nida itu adalah berupa huruf juga, seperti contoh ya laita qaumi ya'malun, atau ya laita qaumi ya'lamun, au fi'lun nahwu qaulika ya ra'akallah. Faya fiha litanbihi la linnida. Ini faedah. Ya ra'akallah, ya hafizakallah. Naam. Ya laitana. Maka ya di sini huruf apa? Harfu tanbih, kan bukan huruf nida. Nah, wa huwa madhhabul jumhur wa rajahu Abu Hayyan wa Ibnu Malik, dan ini madhab jumhur dan dirajihkan oleh Abu Hayyan dan Ibnu Malik. Wa qila innal munada mahdhuf yuqaddaru fi kulli maqamin ma yunasibu. Wallahu a'lam. Dan dikatakan munada itu mahdhuf pada contoh-contoh itu, dan ditakdirkan pada setiap kondisi yang mencocokinya. Cuman ini pendapat lemah. Kenapa? Karena selama tidak butuh mahdhufan, ya tidak usah. Ya. Dan salah satu kelemahan kalau apa? Di sana butuh takdir sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, yang terlihat saja. Oh ya, di sini bukan huruf nida, gampang. Ya, di sini adalah huruf tanbih. Tayyib. Kemudian yang keempat, aktsaru anwa'il munada wujudan fil Qur'anil Karim al-munada al-mudhaf, tsumma al-munada al-alam. Kebanyakan jenis munada yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim adalah munada mudhaf, kemudian munada mufrad alam. Waqad ata al-munada an-nakira al-maqsuda fi qoulihi ta'ala wa ya sama'u aqli'i. Nakirah maksudah. Wa ya ardu, wa ya jibalu, wa ya naru. Misalnya qulna ya naru kuni bardan wa salama. Ya naru. Berarti naru di sini i'rabnya bagaimana di surah Rifqi? Munada mabniun 'ala dhamm li'annahu mufrad alam. Ini bukan munada mufrad alam. Munada
Jangan tergesa-gesa. Cepat itu tidak harus tergesa-gesa. Nah, cepat itu tidak harus tergesa-gesa. Malah tergesa-gesa jadinya tidak cepat. Apa? Munada apa? Nakirah maksudah. Nah, nakirah maksudah. Mabni. Ya Bushra. Nah, wa ja'a bi nida'i ay fi katsirin min al-ayat. Nah, nahu ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas. Yaitu apa? Dan datang. Nah, kemudian dalam Al-Qur'an ada fadilah dengan memanggil ayyu. Taib. Wa huwa awwal nida'in fil Qur'anil Karim. Dan ini awal nida dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Ya ayyuhan nas. Jadi awal panggilan yaitu panggilan kepada seluruh manusia. Nah, sekarang i'rabnya ikhwanillah. Kalau kita mendapati ya ayyuha, maka ya harfun nida, ya kan? Kemudian ayyu munada nakirah maksudah. Berarti apa? Kalau munada nakirah maksudah hukumnya apa, Bakhtiar? Bisur'ah. Munada nakirah maksudah. Baik, munada nakirah maksudah mabniun 'ala dhamm. Kemudian ha litanbih. Naam. Wal ha litanbih. Wan nasu na'tun aw badal. Ya, perhatikan, ya ayyuhan nasu. Nah, an-nasu na'at atau badal. Seperti juga ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ini diingat-ingat cara mengirab ya ayyuha. Wa amal munada nakirah ghairul maqsudah wal munada asy-syabih bil mudhaf falam yarida fil Qur'anil Karim illa fi ayatin wahidah. Nah, adapun munada nakirah maksud, ghairu maksudah dan munada syabih bil mudhaf maka tidak datang dalam Al-Qur'anul Karim kecuali pada satu ayat saja. Nah, muhtamilatin lahuma wa li ghairihima, yang ayat ini memiliki kemungkinan untuk kedua jenis munada tersebut juga untuk selain keduanya. Nah, jadi ada ihtimal. Wa hiya qauluhu ta'ala ya hasratan 'alal ibad. Nah, ini bisa memiliki banyak kemungkinan munada jenis apa ini? Ini faedah. Ya hasratan 'alal ibad. Nah, faqad qila innal munada mahdhuf wa taqdir ya haula'i. Naam, ya haula'i tahassaru hasratan. Fatakunu hasratun maf'ulun mutlaq. Kalau dikatakan munada nakirah ghairu maksudah maka mudah, ya kan? Ya hasratan berarti apa? Munada nakirah ghairu maksudah hukumnya apa itu? Mansub. Baik. Ya, ini faedah-faedah seputar Al-Qur'an. Nah, PR-nya juga di i'rab ya haula'i ya 7. Nah, ya haula'i. Bagaimana mengirab ya haula'i? Kemudian jenis apa ini? Nah, sama caranya mengirab seperti apa? Ya hada. Nah, ya hada sama ya haula'i. Baik, barakallahu fiikum. Di sini ada diagram ikhwanifillah, diperhatikan untuk mempermudah, dan ini mudah sekali. Munada ada mabni, ada mu'rab. Mabni ada 2, mu'rab ada 3. Baik, contoh-contohnya. Baik, dilihat-lihat yang masih belum mutqin, masih belum hafal, masih ditanya butuh melihat kitab hukumnya. Ini harus diulang-ulang, ya. Karena ilmu alat yang seperti ini ikhwanifillah ya tidak boleh ketika praktek melihat buku lagi. Masa mau membaca kitab, teorinya masih dibaca dulu, belum memahami maknanya, tidak dibaca, ya tidak. Nah, mau membaca satu
muka misalnya. Pertama harus baca teorinya dulu, ini hukumnya apa. Kedua, mencari makna kata per kata. Ya, seharian mungkin belum dapat. Ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta